Halo Ibu Yeni, ini kelihatan siang ini semangat sekali bekerja atau sibuk sekali? Iya, saya ada ini sibuk Pak Yongki karena mau mempersiapkan ujian sekolah. Jadi saya harus membereskan semua pekerjaan karena 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah. Ya, tetap semangat Ibu. Tapi saya mohon kalau misalnya Ibu ada waktu, saya ingin untuk cerita sebentar Ibu. Apa boleh di waktu sekarang atau kalau memang masih sibuk, saya mohon waktunya Ibu suatu saat nanti tidak apa-apa, tapi harapannya tidak terlalu lama Ibu. Saya rindu mau curhat sedikit. Iya, iya boleh Pak Yongki, tapi saya minta maaf sebentar, sebentar saja baru nanti Pak Yongki datang lagi. Kira-kira setengah jam lagi baru nanti kita bercerita karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dan saya harus fokus. Bisa Pak Yongki nanti kira-kira setengah jam lagi Pak Yongki datang lagi. Ya Ibu, saya paham sebentar. Nanti kalau saya lihat kesibukan Ibu sudah berkurang, saya kembali. Ya, minta maaf Pak Yongki nanti tunggu setengah jam lagi baru Pak Yongki datang. Bisa? Tidak apa-apa Ibu. Ibu ini sudah duduk tenang-tenang, atau kesibukannya sudah selesai, atau hanya rehat sebentar untuk lanjut lagi? Saya sudah kembali, dan jangan sampai ini waktunya terlalu mendesak karena saya datang 5 menit sebelum waktu yang ditentukan Ibu. Iya, ini. Mari Pak Yongki. Ini kayaknya Pak Yongki mau bercerita sesuatu penting sekali. Makanya sudah ini datang ke saya sudah 2 kali. Bisa, saya tidak sibuk lagi. Memangnya ada permasalahan apa? Ya sebenarnya begini Ibu, saya tadi yang bertemu pertama itu saya baru dipanggil oleh kepala sekolah kita. Katanya beliau mendapat laporan kalau pada minggu lalu itu ternyata pengawas pembina di sekolah kita ini pernah melakukan supervisi ke saya Ibu. Saat supervisi di kelas itu saya mengajar seperti biasa, tetapi ada catatan, ada teguran yang disampaikan ke saya kalau saya tidak sempat menggunakan buku teks Ibu. Nah, saya sudah menjelaskan ke pengawas waktu ada evaluasi di kelas, tetapi kata beliau itu beliau tetap keberatan kalau mengajar itu harus tetap menggunakan buku teks, Ibu. Dan ternyata situasi teguran itu tidak berakhir di kelas saja. Beliau sempat menyampaikannya ke kepala sekolah dan kepala sekolah tadi baru panggil saya. Begitu, Ibu, yang saya mau sampaikan ini. Oh iya, tapi eh, sebelum saya ini apa, sebenarnya tujuan ini saya mau tanya, Pak Yongki sebenarnya tujuan apa permasalahannya bisa menceritakan ke saya? Baik Ibu, jadi maksudnya yang saya mau cerita itu hanya tentang hal saya dipanggil tadi, ditegur oleh kepala sekolah karena atas laporan yang disampaikan pengawas kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Nah, sementara dalam pertemuan saat saya disupervisi itu memang benar saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber yang lain yang relevan dengan kebutuhan materi saat itu, Ibu. Dan catatan itu di dalam catatan pengamatan pengawas itu saya sudah terima. Saya sudah mengakui, tetapi tetap dilaporkan ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah panggil saya dan berikan teguran lagi. Katanya ini teguran lisan. Jadi saya coba sampaikan ke ibu, kira-kira saya bisa sebentar dapat solusi atau bagaimana, karena saya beranggapan bahwa tanpa buku teks pun saya tetap mengajar sesuai dengan alur materi yang dipersiapkan tepat di pertemuan itu. Oh begitu. Eh, Tadi Pak Yongki dapat teguran dari kepala sekolah. Iya, Bu. Eh,
Emangnya ini Pak Yongki waktu mengajar, waktu super pengawas ini melakukan supervisi, memangnya Pak Yongki itu menggunakan sumber belajar apa yang Pak Yongki gunakan waktu Ya, mengajar di kelas? iya. Memang waktu di supervisi itu pas materi yang saya mengajarnya menggunakan alat peraga, kemudian sumber yang saya gunakan itu saya coba cari referensi lain di Google, di YouTube, dengan berbagai referensi yang tetap ada kaitan dengan materi yang sudah saya siapkan itu. Lalu sumber-sumber belajar ini juga sudah saya muatkan di RPP, tetapi yang jadi persoalan itu buku teksnya tidak sempat dibawa, buku teks yang dari sekolah itu tidak sempat saya bawa. Ya, itu Oh, persoalannya. Jadi sumber belajar yang saya gunakan memang ada dari Google, dari YouTube, ada dari alat peraga yang saya bawa, tapi buku teksnya yang tidak sempat dibawa. Begitu. iya baik Pak Yongki. Yang Pak Yongki lakukan itu memang sudah bagus. Memang sekarang banyak sekali sumber belajar itu kita bisa cari dari Google, bisa dari YouTube. Setelah Pak Yongki menyampaikan hal tersebut, hal itu, apa reaksi dari ini pengawas sehingga pengawas bisa bisa melaporkan ke kepala sekolah? Memang saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan Ibu bahwa semua sumber yang saya gunakan ini tetap memicu pada kurikulum. Tetapi nampaknya Bapak pengawas kita sangat tersinggung. Beliau tersinggung dan akhirnya melaporkannya ke kepala sekolah karena setelah mendapat catatan itu saya masih sempat klarifikasi, menjelaskan tentang sumber belajar yang saya gunakan. Dan itu yang membuat beliau tersinggung, akhirnya saya dilaporkan ke kepala sekolah begitu. Oh iya Pak yang pengawas tersinggung pada saat Pak Yongki menyampaikan bahwa meskipun Pak Yongki tidak menggunakan buku teks, tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Terus eh, menurut Pak Yongki, apakah cara menyampaikan hal tersebut, apakah itu benar atau tidak cara menyampaikan ke pengawas, sehingga pengawas bisa tersinggung? Baik Ibu, memang yang saya sampaikan itu menurut hemat saya sudah sesuai prosedur, kemudian saya menyampaikannya dengan sopan, tetapi saya juga perlu menyadari kalau yang disampaikan oleh Bapak Pengawas itu benar. Apapun sumber yang saya gunakan harus dibawa juga dengan buku teks, dan saya telah memahami itu setelah disampaikan oleh Bapak Pengawas, sehingga saya juga tidak begitu menyampaikannya ketika tinggalkan kelas karena saya anggap bahwa sudah disampaikan dan sudah selesai, Bu. Iya, eh, ini saya mau tanya lagi Pak Yongki, apakah buku teks yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, apakah kita tidak bisa gunakan pada saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Nah, itu yang buat saya kurang tahu mengapa sehingga pengawas tersinggung dengan hal itu, karena memang betul buku teks itu bisa digunakan dalam saat mengajar, tetapi bukan pilihan satu-satunya. Tapi untuk ketersinggungan pengawas itu saya juga kurang tahu sampai harus menjadi permasalahan yang saya terima saat ini. Iya, memang betul Pak Yongki, buku teks memang bisa juga digunakan selain memanfaatkan sumber-sumber lain seperti yang Pak Yongki tadi gunakan waktu di kelas. Apalagi tuntutan zaman sekarang ini kita harus mengajar ini harus ini berinovasi, yaitu bisa menggunakan ini Google, bisa YouTube, eh, anak-anak bisa membuat suatu video, dan tetapi buku teks juga mempunyai banyak manfaat juga dan banyak kegunaannya Pak Yogi kalau menurut saya, yaitu untuk guru, untuk peserta didik sebagai bahan referensi atau bahan rujukan untuk peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ya, saya paham Ibu. Saya sadar kalau saat saya menyampaikan argumen kepada pengawas itu, memang mungkin ada argumen saya yang keliru sehingga membuat
pengawas menjadi tersinggung. Jadi saya terima ya ketersinggungan itu, Bu. Iya, ini pengawas mungkin tersinggung dengan alasan yang Pak Yongki sampaikan. Dari masalah yang Pak Yongki hadapi, apa yang Pak Yongki ini yang akan dilakukan? Mungkin saat ini Ibu saya mau untuk bertemu dengan Bapak pengawas, saya mau minta maaf, tetapi kira-kira caranya bagaimana? Lalu saya juga ingin untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas atas kelalaian itu, tetapi saya mohon pertimbangan pengawas untuk menerima juga kalau di saat ini saya mengajar harus dilengkapi dengan sumber belajar yang lain biar makin bervariasi metode yang digunakan, makin menarik begitu. Tetapi cara saya mau bertemu dengan pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf ini, Ibu, yang saya butuh solusi sekarang. Iya, memang ini kita perlu menyampaikan maaf kepada pengawas supaya tidak ada permasalahan lagi dan kita juga bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Menurut Pak Yongki, siapa yang bisa kita minta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas? Ya, bagi saya saat ini, Ibu, mungkin saya mohon kesediaan kepala sekolah karena posisi beliau ini bisa menjembatani komunikasi dari saya dan juga pengawas, Ibu. Jadi apakah ini saya juga belum begitu paham benar atau tidak alur yang saya mau tempuh, tetapi kerinduan saya adalah bertemu dengan kepala sekolah untuk menjembatani komunikasi saya dengan pengawas nanti, Ibu. Iya, ini kita harus bertemu dengan kepala sekolah supaya bisa menyampaikan pada pengawas. Itu langkah yang pertama kita lakukan, yang Pak Yongki tadi sudah sampaikan. Terus apa yang akan ini Pak Yongki sampaikan nanti kepada kepala sekolah? Kalau kita sudah bertemu kepala sekolah. Kalau saya punya niat ini saat bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, saya hanya mau menjelaskan tentang kejadiannya di kelas, kemudian setelah kejadian itu saya mau lanjut dengan bagaimana saya mau berupaya untuk berkomunikasi, menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas kalau yang saya lakukan kelalaian itu saya sudah mengakuinya. Tetapi saya perlu menjembatani melalui kepala sekolah untuk sampaikan langsung ke pengawas sehingga ketersinggungan ini bisa ada titik terang. Iya, memang ini apa? Nanti kita menghubungi kepala sekolah ini Pak Yongki supaya kepala sekolah bisa menjembatani eh, dengan pengawas untuk melakukan kita melakukan supervisi, yaitu supervisi pengawas melakukan ulang dan penyampaian permohonan maaf kepada pengawas. Selanjutnya nanti apa yang rencana Pak Yongki jika kepala sekolah menyampaikan di pengawas? Ketika rencana saya boleh menyampaikan untuk mengakui, tetapi saya juga mohon kesediaan dan kebijakan dari kepala sekolah bahkan pengawas juga untuk saat mengajar ya kita diizinkan untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan di dalam kelas, Bu. Dan harapan saya disampaikan secepat mungkin karena kita masih dalam hari efektif belajar sehingga pembelajarannya tidak terhambat karena kejanggalan ini, Bu. Iya, saya setuju yang Pak Yongki sampaikan. Nanti kita bertemu dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan ya waktunya yang tepat untuk Pak Yongki menemui kepala sekolah dan meminta bantuan ke kepala sekolah?
kalau rencana saya Ibu setelah mengajar ini saya mau temui kepala sekolah, tetapi saya bisa minta bantuan Ibu fasilitasi saya untuk bisa bertemu dengan kepala sekolah karena memang jadwal beliau juga sangat padat, mau kontrol kerja panitia dan lain-lain, dan yang saya anggap komunikasinya bisa lancar dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi pertemuan ini. Saya mohon bantuan Ibu Yeni kalau boleh. Kenapa Pak Yongki tidak ini sendiri menghadap kepala sekolah supaya bisa menjelaskan pada saat pengawas supervisi permasalahannya ada di sini. Kenapa Pak Yongki nanti mengajak saya untuk bertemu kepala sekolah? Oh iya Ibu, mohon maaf mungkin ini juga merepotkan, tapi saya rasa bahwa saat kejadian itu memang Ibu Yeni tidak ada bersama saya, tapi saat saya ditemani Ibu Yeni mungkin saya lebih nyaman menyampaikan kendala ini, dan saya lebih nyaman menyampaikan apa yang menjadi persoalan Ibu, sehingga saya mohon bantuan Ibu membantu saya. Oke, baik Pak Yongki. Saya dengan senang hati bisa membantu Pak Yongki dengan komitmen yang tadi Pak Yongki sudah itu bagus. Yaitu kita meluruskan permasalahannya dan kita menyampaikan kepada kepala sekolah dan nanti baru melanjutkan yaitu permohonan maaf ke Bapak pengawas. Nanti Pak Yongki temui saya kembali kalau ini menghadap kepala sekolah. Bisa? Ya, nanti saya infokan ke Ibu Yeni kalau saya sudah selesai mengajar, saya informasi ke Ibu Yeni untuk kita sama-sama bertemu dengan kepala sekolah. Terima kasih untuk kesediaannya Ibu. Oke Pak Yongki, nanti saya tunggu kabarnya. Semoga kepala sekolah bisa memberikan waktunya untuk kita bertemu dan menyampaikan permasalahan ini kepada pengawas. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya, kemudian cerita ini yang meskipun mengganggu aktivitas Ibu yang tadi sibuk mempersiapkan ujian, tetapi Ibu sudah dengar saya bersedia juga untuk fasilitasi saya bertemu dengan kepala sekolah. Jadi rupanya saya sampai di sini dulu Ibu, saya mohon pamit untuk ke kelas, nanti saya kembali dan saya informasikan ke Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Yongki, saya tunggu. Saya juga mau mengajar dan mau masuk kelas. Semoga sukses dan tidak permasalahannya bisa terselesaikan. Sukses selalu buat kita semua. Selamat siang. Selamat siang Pak Yongki. Langsung Bu Esti, monggo. Iya, untuk menurut pengamatan saya, untuk COS yang pengamatannya COS sudah baik, menyampaikan tadi pembukanya, terus coachnya dapat menyampaikan tadi tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, yang sudah bercerita, terus untuk identifikasinya. Untuk identifikasi pertanyaan COS sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tadi, coaching memberikan respon dengan lancar, terus tadi solusinya juga bisa tergali, COS aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Terus untuk rencana aksinya, COS tadi sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach, terus COS membuat coach bisa mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Terus untuk tanggung jawabnya, coach tadi mengarahkan coach untuk bisa membangun tanggung jawab sehingga dia bersedia untuk menemui pengawas melalui kepala sekolah. Dari saya sekian dan terima kasih.